Kisah mu'alaf Bilal Phillips, mantan dewa gitar yang diislamkan 3.000 tentara Amerika. Jika pada periode 1970-an, Anda hanya mengenal sosok Jimi Hendrix, Brian May, atau Robert Plant dalam dunia musik rock sebagai dewa gitar, atau mungkin ketika itu Anda tengah belajar gitar, ya, Bilal Phillips juga sangat jago memainkan dawai 6 senior ini. Semasa menjadi mahasiswa di Universitas Simon Fraser, Vancouver, Kanada, Phillips memainkan gitar dalam pertunjukan musik di klub-klub malam. Ketika dia tinggal di Malaysia, dia tampil di panggung-panggung dan dikenal sebagai Jimi Hendrix-nya Sabah di Malaysia Timur. Tapi Phillips merasa kosong dalam kehidupannya. Ya, begitu saya menjadi seorang muslim, saya merasa tidak nyaman melakukan itu semua. Dan saya memutuskan berhenti main musik secara pribadi maupun secara profesional, paparnya. Phillips sendiri kemudian memutuskan masuk Islam pada tahun 1972. Proses masuk Islamnya pun terbilang sangat cepat. Hanya 6 bulan saja setelah membaca buku-buku Islam dan berdiskusi tentang Islam. Setahun setelah mengungkapkan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Phillips mendaftarkan diri ke jurusan studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Tujuannya ia ingin pelajari Islam dari sumber asalnya, bukan dari pabrik budaya. Sambil kuliah di Saudi, Phillips bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di Riyadh. Saat itu sedang pecah Perang Teluk pada tahun 1991. Ia kemudian saat itu mempunyai pekerjaan utama, yaitu mengajarkan agama Islam pada pasukan AS di basis-basis militer mereka di Bahrain dan di provinsi bagian timur di Arab Saudi. Karena gambaran tentang Islam begitu terdistorsi di Amerika setelah perang, saya dan 5 orang Amerika hanya lainnya terlibat dalam proyek untuk menghilangkan keraguan terhadap agama Islam pada sekitar 500.000 pasukan Amerika Serikat yang ada di kawasan Teluk. Hasilnya lebih dari 3.000 tentara Amerika Serikat akhirnya masuk Islam. Jelas, Philip. Ia kemudian pergi ke Amerika untuk membantu memberikan bimbingan rohani bagi para tentara yang baru masuk Islam dengan bantuan organisasi Muslim Members of the Military. Ia kemudian mendapat gelar berbagai konferensi dan kegiatan yang berhasil mendesak militer Amerika Serikat untuk membangun fasilitas-fasilitas musola di seluruh basis-basis militernya. Pemerintah Amerika Serikat juga berkewajiban untuk meminta komunitas muslim mengajukan pertanyaan, di mana mengajukan kandidat ulama yang akan menjadi pembimbing rohani bagi tentara yang muslim di kemiliteran Amerika Serikat. Beberapa tentara Perang Teluk yang masuk Islam pergi ke Bosnia untuk memberikan pelatihan pada rakyat Bosnia dan ikut berjuang di sana bersama mereka melawan kekejaman tentara Serbia. Sebelum masuk Islam, Philip adalah seorang Kristen. Ia lahir di Jamaika pada tahun 1947. Kedua orang tuanya adalah guru, dan salah satunya kakeknya adalah seorang pendeta. Sekarang, setelah menjadi Muslim, Philip mengatakan tidak punya waktu libur. Betapa sedikit waktu yang ada, dan ada beberapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk Islam, pungkasnya. Kisah mu'alaf Bilal Phillips, mantan dewa gitar yang diislamkan 3.000 tentara Amerika. Jika pada periode 1970-an, Anda hanya mengenal sosok Jimi Hendrix, Brian May, atau Robert Plant dalam dunia musik rock sebagai dewa gitar, atau mungkin ketika itu Anda tengah belajar gitar, ya, Bilal Phillips juga sangat jago memainkan dawai 6 senior ini. Semasa menjadi mahasiswa di Universitas Simon Fraser, Vancouver, Kanada, Phillips memainkan gitar dalam pertunjukan musik di klub-klub malam. Ketika dia tinggal di Malaysia, dia tampil di panggung-panggung dan dikenal sebagai Jimi Hendrix-nya Sabah di Malaysia Timur. Tapi Philip merasa kosong dalam kehidupannya. Ya, begitu saya menjadi seorang muslim, saya merasa tidak nyaman melakukan itu semua. Dan saya memutuskan berhenti main musik secara pribadi maupun secara profesional, paparnya. Philip sendiri kemudian memutuskan masuk Islam pada tahun 1972. Proses masuk Islamnya pun terbilang sangat cepat. Hanya 6 bulan saja setelah membaca buku-buku Islam dan berdiskusi tentang Islam. Setahun setelah mengungkapkan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Phillips mendaftarkan diri ke jurusan studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Tujuannya ia ingin pelajari Islam dari sumber asalnya, bukan dari pabrik budaya. Sambil kuliah di Saudi, Phillips bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di Riyadh. Saat itu sedang pecah Perang Teluk pada tahun 1991. Ia kemudian saat itu mempunyai pekerjaan utama, yaitu mengajarkan agama Islam pada pasukan AS di basis-basis militer mereka di Bahrain dan di provinsi bagian timur di Arab Saudi. Karena gambaran tentang Islam begitu terdistorsi di Amerika setelah perang, saya dan 5 orang Amerika hanya lainnya terlibat dalam proyek untuk menghilangkan keraguan terhadap agama Islam pada sekitar 500.000 pasukan Amerika Serikat yang ada di kawasan Teluk. Hasilnya lebih dari 3.000 tentara Amerika Serikat akhirnya masuk Islam. Jelas, Philip. Ia kemudian pergi ke Amerika untuk membantu memberikan bimbingan rohani bagi para tentara yang baru masuk Islam dengan bantuan organisasi Muslim Members of the Military. Ia kemudian mendapat gelar berbagai konferensi dan kegiatan yang berhasil mendesak militer Amerika Serikat untuk membangun fasilitas-fasilitas musola di seluruh basis militernya.
Pemerintah Amerika Serikat juga berkewajiban untuk meminta komunitas muslim mengajukan pertanyaan di mana mengajukan kandidat ulama yang akan menjadi pembimbing rohani bagi tentara yang muslim di kemiliteran Amerika Serikat. Beberapa tentara perang Teluk yang masuk Islam pergi ke Bosnia untuk memberikan pelatihan pada rakyat Bosnia dan ikut berjuang di sana bersama mereka melawan kekejaman tentara Serbia. Sebelum masuk Islam, Philip adalah seorang Kristen. Ia lahir di Jamaika pada tahun 1147. Kedua orang tuanya adalah guru dan salah satunya kakeknya adalah seorang pendeta. Sekarang, setelah menjadi muslim, Philip mengatakan tidak punya waktu libur. Betapa sedikit waktu yang ada, dan ada beberapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk Islam, pungkasnya. Kisah mu'alaf Bilal Phillips, mantan dewa gitar yang diislamkan 3.000 tentara Amerika. Jika pada periode 1970-an, Anda hanya mengenal sosok Jimi Hendrix, Brian May, atau Robert Plant dalam dunia musik rock sebagai dewa gitar. Atau mungkin ketika itu Anda tengah belajar gitar. Ya, Bilal Phillips juga sangat jago memainkan dawai 6 senior ini. Semasa menjadi mahasiswa di Universitas Simon Fraser, Vancouver, Kanada, Phillips memainkan gitar dalam pertunjukan musik di klub-klub malam. Ketika dia tinggal di Malaysia, dia tampil di panggung-panggung dan dikenal sebagai Jimi Hendrix-nya Sabah di Malaysia Timur. Tapi Philip merasa kosong dalam kehidupannya. Ya, begitu saya menjadi seorang muslim, saya merasa tidak nyaman melakukan itu semua. Dan saya memutuskan berhenti main musik secara pribadi maupun secara profesional. Paparnya. Philip sendiri kemudian memutuskan masuk Islam pada tahun 1972. Proses masuk Islamnya pun terbilang sangat cepat. Hanya 6 bulan saja setelah membaca buku-buku Islam dan berdiskusi tentang Islam. Setahun setelah mengungkapkan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Phillips mendaftarkan diri ke jurusan studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Tujuannya ia ingin pelajari Islam dari sumber asalnya, bukan dari pabrik budaya. Sambil kuliah di Saudi, Philip bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di Riyadh. Saat itu sedang pecah perang Teluk pada tahun 1191. Ia kemudian saat itu mempunyai pekerjaan utama yaitu mengajarkan agama Islam pada pasukan AS di basis-basis militer mereka di Bahrain dan di provinsi bagian timur di Arab Saudi. Karena gambaran tentang Islam begitu terdistorsi di Amerika setelah perang, saya dan 5 orang Amerika hanya lainnya terlibat dalam proyek untuk menghilangkan keraguan terhadap agama Islam pada sekitar 500 juta pasukan Amerika Serikat yang ada di kawasan Teluk. Hasilnya lebih dari 3.000 tentara Amerika Serikat akhirnya masuk Islam. Jelas, Philip. Ia kemudian pergi ke Amerika untuk membantu memberikan bimbingan rohani bagi para tentara yang baru masuk Islam dengan bantuan organisasi Muslim Members of the Military. Ia kemudian mendapat gelar berbagai konferensi dan kegiatan yang berhasil mendesak militer Amerika Serikat untuk membangun fasilitas-fasilitas musola di seluruh basis-basis militernya.